Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang keseimbangan perekonomian dalam keadaan tingkat harga dan bunga berubah. Anggota kelompok kami terdiri dari Frida Mariska, MPM 451, Yogi Dwi, 448, Prawira Abimanyu 445, Nimatul Aziza 253, Rifki Salwa Andika 248, Syekh Noval 441, Vito Hanif 453. Untuk pendahuluannya, peranan analisis ISLM dan ADAS dalam penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Penentuan kegiatan perekonomian negara dengan memaksimalkan bahwa tingkat bunga dan harga adalah tetap. Tingkat bunga dan harga selalu mengalami perubahan dan keduanya adalah variabel yang sangat penting dalam mempengaruhi kegiatan dalam perekonomian. Keduanya adalah variabel yang sangat penting dalam mempengaruhi kegiatan dalam perekonomian. Oleh sebab itu, pengaruh mereka ke atas penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara perlu diperhatikan. Dalam analisis ini akan dilihat bagaimana keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan tingkat bunga yang dapat mengalami perubahan. Dalam analisis IS dan LM, peristiwa yang berlaku dalam perekonomian perlu dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dari menganalisis kegiatan sektor produksi dan menganalisis kegiatan sektor keuangan. Analisis dalam sektor real memperhatikan sifat hubungan antara tingkat bunga dengan keseimbangan pendapatan nasional. Sifat hubungan tersebut digambarkan oleh kurva IS. Dalam analisis mengenai sektor keuangan yang diperhatikan adalah ialah hubungan di antara keseimbangan permintaan dan penawaran uang dan tingkat bunga yang ditentukannya dengan pendapatan nasional pada perkembangan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan nasional, semakin ke kanan kurva permintaan uang. Jadi permintaan uang seperti ini dapat menyebabkan penawaran uang tetap. Tingkat bunga akan semakin menjadi tinggi pada pendapatan nasional yang semakin meningkat digambarkan dengan kurva LM. Dengan demikian, kurva IS dapatlah didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan keseimbangan pendapatan nasional dan tingkat pendapatan nasional yang dicapai pada berbagai tingkat bunga. Sedangkan kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat bunga yang diwujudkan oleh keseimbangan di antara permintaan dan penawaran uang dengan pendapatan nasional di mana keseimbangan tersebut dicapai. Selanjutnya kita ke pembentukan kurva IS di bab 1 serta subbabnya. Next. Ada dua faktor penentu investasi perusahaan, yaitu tingkat pengembalian modal dan tingkat bunga. Semakin rendah bunga, semakin banyak pula investasi, dan keadaan ini akan meningkat keseimbangan perekonomian dan pendapatan nasionalnya. Yang artinya semakin rendah tingkat bunga, maka semakin tinggi pendapatan nasional. Sifat ini digambarkan oleh kurva sifat IS. Pembentukan kurva IS dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu digambarkan oleh sebagai berikut. Nomor 1, mewujudkan kurva IS dari melihat perubahan yang berlaku ke atas keseimbangan pendapatan nasional sebagai akibat perubahan tingkat bunga. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan grafik 4 kuadrat yang menerangkan perhubungan di antara tingkat bunga, suntikan, bocoran, dan keseimbangan pendapatan nasional. Cara membentuk kurva IS dari perubahan keseimbangan pendapatan nasional bisa dilihat dari gambar 8.1. Ditunjukkan di gambar tersebut pada grafik A memperlihatkan 3 keadaan keseimbangan yang diakibatkan oleh tingkat bunga yang berbeda. Apabila pembelanjaan agregat adalah AE0, perekonomian mencapai keseimbangan pada E0. Apabila tingkat bunga dalam perekonomian adalah R0, pada grafik B, keadaan keseimbangan E0 ditunjukkan oleh titik A. Dalam grafik A, penurunan tingkat bunga dari R0 menjadi R1 menyebabkan pembelanjaan agregat berpindah dari AE0 menjadi AE1 dan mewujudkan keseimbangan pendapatan nasional. Baru dari E1 dalam grafik A ditunjukkan apabila tingkat bunga meningkat menjadi R2. Pembelanjaan merosot menjadi AE2 dan mengakibatkan pendapatan nasional merosot menjadi Y2. Dalam grafik B, keadaan keseimbangan ini ditunjukkan di titik C. Lalu ada cara lain untuk menggambar kurva IS, ditunjukkan pada gambar 8.2. Dalam kuadran 1 ditunjukkan kurva J dalam perekonomian 3 sektor, yaitu I plus G. Fungsi J di sini menghubungkan suntikan dengan tingkat bunga, dan sifatnya
adalah semakin tinggi tingkat bunga, semakin kecil investasi. Bentuk kurva J naik dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Bentuk kurva J yang seperti itu menggambarkan bahwa pada tingkat bunga yang relatif tinggi, misalnya R0, jumlah suntikan adalah lebih rendah, yaitu J0. Dan pada tingkat bunga yang rendah, misalkan R1, jumlah suntikan bertambah tinggi, sebanyak J1. Perekonomian akan mencapai keseimbangan apabila suntikan sama dengan bocoran. Kurva bocoran ditunjukkan dalam kuadran 3, yaitu kurva W. Dan dalam perekonomian 3 sektor, bocoran tersebut meliputi tabungan dan pajak, S tambah T. Besarnya bocoran tergantung pada pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin besar bocoran. Sifat ini digambarkan oleh kurva W dalam kuadran 3. Kuadran 2 berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan keadaan di mana suntikan sama dengan bocoran, yaitu di mana keseimbangan pendapatan nasional dicapai. Kurva suntikan dan bocoran adalah dalam kuadran yang berbeda, yaitu kuadran 1 dan 2. Dan dengan bantuan garis J sama dengan W yang membentuk sudut 450 dengan sumbu J dan W dalam kuadran 2 tingkat keseimbangan pendapatan nasional pada sebagai tingkat bunga dapat ditentukan sebagai berikut pada kuadran 4. Next. Untuk perubahan kurva IS, dalam perekonomian 3 sektor, perubahan kurva IS terutama disebabkan oleh 3 perubahan berikut. A. Kenaikan atau penurunan investasi. B. Kenaikan atau pengurangan pengeluaran pemerintah. C. Kenaikan atau pengurangan pajak. Perubahan yang dinyatakan dalam A dan B akan mempengaruhi kurva suntikan J, sedangkan perubahan yang dinyatakan C akan mempengaruhi kurva bocoran W. Masing-masing perubahan tersebut akan memindahkan kurva IS. Untuk dapat mengetahui corak perubahannya, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu A dan B. Next. Kenaikan investasi dan kurva IS. Akibat kenaikan investasi, kurva suntikan J akan dipindahkan ke kiri. Sebagai akibat dari perpindahan ini, pada setiap tingkat bunga perbelanjaan agregat telah menjadi bertambah tinggi dan mewujudkan pendapatan nasional pada keseimbangan yang lebih tinggi pula. Sifat ini digambarkan oleh kurva IS yang semakin ke kanan letaknya, yaitu seperti yang ditunjukkan dalam gambar 8.3. Dalam gambaran tersebut dimisalkan keadaan yang asal mempunyai ciri-ciri yang berikut. Suntikan adalah J, bocoran adalah W, dan dengan demikian tingkat keseimbangan pada berbagai tingkat bunga digambarkan oleh kurva IS. Pertambahan pengeluaran pemerintah akan memberi akibat yang sama seperti yang diakibatkan oleh kenaikan investasi, yaitu ia akan memindahkan kurva suntikan J menjadi J1. Berarti pada tingkat bunga R0, pendapatan nasional yang dicapai pada keseimbangan adalah Y2. Keadaan ini ditunjukkan oleh titik M. Dengan cara yang sama dapat disimpulkan bahwa pada tingkat bunga R1, perekonomian akan mencapai keseimbangan pada pendapatan nasional Y3. Dan perhubungan di antara pendapatan nasional dan tingkat bunga ini ditunjukkan oleh titik N. Dengan menarik garis melalui M dan N, maka terbentuklah IS1. Kesimpulannya, pertambahan investasi atau pengeluaran pemerintah akan memindahkan kurva IS ke sebelah kanan. Akibat kenaikan pajak ke atas kurva IS. Pajak adalah salah satu komponen dari kebocoran dari aliran pendapatan. Dengan demikian, kenaikannya akan menimbulkan perubahan ke atas kurva bocoran di kuadrankan 3. Kebocoran yang lebih besar mengurangi perbelanjaan agregat. Maka pada setiap tingkat bunga pendapatan nasional, pada keseimbangan akan semakin rendah. Dalam grafik, perubahan seperti ini memindahkan kurva IS ke sebelah kiri. Pada gambar 8.4. Pada permulaan kurva suntikan adalah J, kurva bocoran adalah W. Dengan demikian, kurva IS menggambarkan keadaan keseimbangan asal pada berbagai tingkat bunga. Pada keadaan yang asal, apabila tingkat bunga adalah RU, pendapatan nasional pada keseimbangan atau seperti digambarkan oleh titik A pada IS adalah YU. Akibat dari perpindahan W menjadi W1, maka pada tingkat bunga RU, pendapatan nasional pada keseimbangan hanya mencapai Y2. Keadaan ini menunjukkan titik M. Keadaan awal ditunjukkan titik B, menggambarkan bahwa tingkat bunga adalah R1.
dan pendapatan nasional adalah Y1. Kenaikan pajak menyebabkan pada tingkat bunga sebanyak R1. Pendapatan nasional hanya mencapai Y3 dan keadaan ini ditunjukkan oleh titik N. Dengan menarik garis melalui M dan N diperoleh kurva IS1. Kesimpulannya adalah pertambahan pajak akan memindahkan kurva IS sebelah kiri. Bab 2. Pembentukan kurva LM. Pembentukan kurva LM. Pada hakikatnya, menganalisis dengan menggunakan kurva LM ingin menunjukkan hubungan di antara keseimbangan di pasaran uang dengan pendapatan nasional. Seperti juga dengan cara membentuk kurva IS, dalam LM ada dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu satu, mewujudkan kurva LM dengan menganalisis akibat perubahan pendapatan nasional ke atas keseimbangan permintaan dan penawaran uang dan tingkat bunga yang ditentukan oleh berbagai keadaan keseimbangan yang berlaku. Kedua, dengan menggunakan grafik 4 kuadran yang menerangkan perhubungan di antara tingkat bunga, permintaan, dan penawaran uang dan tingkat pendapatan nasional. Membentuk kurva LM dari perubahan keseimbangan sektor keuangan. Pada gambar 8.5 menunjukkan cara membentuk kurva LM dari menganalisis perubahan-perubahan dalam keseimbangan di antara permintaan dan penawaran uang. Terlebih dahulu, perhatikan grafik A. Dimisalkan penawaran uang tidak terbatas, yaitu sebanyak MS, sedangkan permintaan uang tergantung kepada tingkat pendapatan nasional. Pada pendapatan nasional Y0, permintaan uang adalah DM0. Apabila pendapatan nasional bertambah dengan mencapai Y1, akan terjadi kenaikan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Maka permintaan uang secara keseluruhannya akan meningkat, yaitu menjadi DM1. Dalam keadaan di mana penawaran uang adalah sebanyak MS dan permintaan uang sebanyak DM0, pasaran uang akan mencapai keseimbangan di E0. Dan dengan demikian, tingkat bunga adalah R0. Sifat hubungan di antara pendapatan nasional, keseimbangan di pasar uang, dan tingkat bunga pada keseimbangan tersebut ditunjukkan oleh titik A di grafik B. Apabila pendapatan nasional adalah Y1, maka keseimbangan permintaan dan penawaran dicapai pada E1. Pada tingkat bunga sebesar R1 yang ditunjukkan oleh titik B di grafik C, titik C di grafik B menggambarkan bahwa pendapatan nasional sebanyak Y2, permintaan dan penawaran uang mencapai keseimbangan pada tingkat bunga sebesar R2, yaitu pada E2 dalam grafik A. Kurva LM terbentuk dari penghubungan titik A, B, dan C, dan titik-titik lain yang diperoleh dan melihat hubungan antara satu, pendapatan nasional, dan yang kedua, tingkat bunga yang berlaku di dalam pasar uang yang mengalami keseimbangan pada pendapatan nasional tersebut. Berdasarkan kepada penerangan cara membentuk kurva LM di atas dan dianalisis ke atas titik-titik yang tidak pada kurva LM, dapatlah dibuat kesimpulan. Satu, kurva LM pada hakikatnya memberi gambaran tentang hubungan di antara tingkat bunga yang berlaku di pasaran uang dengan pendapatan nasional. Kedua, di sebelah kiri atas dari kurva LM akan berlaku keadaan di mana penawaran uang melebihi permintaan uang atau M lebih besar daripada DM. Ketidakseimbangan ini akan menurunkan tingkat bunga. Di sebelah kanan bawah kurva LM akan berlaku keadaan di mana penawaran uang adalah lebih rendah dari permintaan uang atau MS kurang dari DM. Keseimbangan ini akan menaikkan tingkat bunga. Selanjutnya, next. Selanjutnya, cara lain membentuk kurva LM. Dalam gambar 8.6 ditunjukkan cara membentuk kurva LM dengan menggunakan grafik 4 kuadran. Dalam kuadran 1 ditunjukkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi DS. Dapat dilihat pada kuadran 1, gambar 8.6 pada tingkat bunga R0. Permintaan untuk spekulasi hanyalah sebanyak DS0. Sedangkan pada tingkat bunga R1, permintaan uang untuk spekulasi telah meningkat menjadi DS1. Kuadran 2 menggambarkan jumlah penawaran uang yang nilainya dapat dilihat pada sumbu DS. Sumbu yang menunjukkan permintaan uang untuk spekulasi atau sumbu DT. Sumbu yang menunjukkan permintaan uang untuk transaksi atau berjaga-jaga. Dimisalkan penawaran uang adalah MS. Dalam keseimbangan di pasar uang berlaku sebagai berikut. Penawaran uang adalah sama dengan permintaan uang untuk spekulasi ditambah dengan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga atau MS sama dengan DS plus DT.
Berdasarkan informasi dalam kuadran 3 dapat disimpulkan bahwa apabila permintaan uang untuk spekulasi adalah DS0, maka permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga adalah DS0, titik 0. Pada sumbu DT, penawaran untuk MS adalah sama dengan MS DT0 ditambah DT0. Sedangkan MS DT0 sama dengan DS0. Maka DT0 sama dengan MS min DS0. Seterusnya, apabila permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga adalah DT1, kuadran 3 menggambarkan hubungan di antara permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dengan pendapatan nasional, yaitu semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin besar permintaan uang untuk kedua tujuan tersebut. Next. Selanjutnya, perubahan kurva LM. Perpindahan dalam kurva LM bukanlah disebabkan oleh perpindahan kurva DS atau DT. Perubahan-perubahan dalam kurva LM disebabkan terutama oleh perubahan dalam penawaran uang. Pertambahan penawaran uang akan memindahkan kurva LM ke kanan, dan sebaliknya pengurangan penawaran uang akan memindahkan kurva LM ke kiri. Dalam gambar 8.7, dengan menggunakan grafik 4 kuadran, ditunjukkan akibat dari pertambahan dan penawaran uang dari MS0 menjadi MS1. Next. Keseimbangan perekonomian dalam model ISLM bab 3. Next. Pada berbagai tingkat bunga dan pendapatan nasional, walaupun begitu, tingkat bunga yang sebenarnya berlaku dalam perekonomian dan ekonomian pendapatan nasional dalam keseimbangan. Kedua-duanya hanya dapat ditentukan dengan mengintegrasikan kurva IS dan LM dalam satu grafik. 3 aspek yang berhubungan dengan keseimbangan perekonomian dalam model ISLM akan diterangkan dalam bagian ini, yaitu keseimbangan pendapatan nasional dalam model ISLM. Dengan menggunakan gambar 8.8 akan diterangkan keseimbangan dan ketidakseimbangan perekonomian di dalam model ISLM. 2 grafik A dan B dibuat untuk menerangkannya. Keseimbangan dalam perekonomian tercapai di titik E. Oleh karena secara serentak sektor real dan sektor keuangan mengalami keseimbangan. Grafik A dan B menunjukkan bahwa tingkat bunga pada keseimbangan adalah dan pendapatan nasional pada keseimbangan adalah Y. Dalam gambar 8.1 dan 8.5 dan penerangan yang berhubungan dengan grafik tersebut telah ditunjukkan bahwa 1. Apabila keadaan dalam perekonomian digambarkan oleh suatu titik di sebelah kanan kurva 15 berlaku keadaan di mana AE Y. Apabila keadaan dalam perekonomian digambarkan oleh suatu titik di sebelah kanan kurva LM berlaku keadaan dalam M DM. Next. Kemudian perubahan-perubahan yang mempengaruhi keseimbangan ISLM. Perubahan-perubahan keseimbangan ISLM dalam perekonomian 3 sektor. Perubahan dalam keseimbangan terutama disebabkan oleh perusahaan perubahan yang berikut. 1. Investasi perusahaan. 2. Pengeluaran pemerintah. 3. Pajak. 4. Penawaran uang. Pertambahan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah. 1. Grafik A dan B menunjukkan bahwa pertambahan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah akan menambah tingkat bunga naik dan pendapatan nasional juga naik dari Y menjadi Y. 2. Jika investasi dan pengeluaran pemerintah akibatnya adalah tingkat bunga turun dan pendapatan nasional juga turun. Tidak ditunjukkan dalam gambar. Dan 3. Pertambahan pajak merupakan bocoran dan kenaikannya akan mengurangi pengeluaran agregat. Apabila pajak yang dikumpulkan pemerintah bertambah, pendapatan disposable dan seterusnya konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang. Yang keempat, konsumsi akan mengurangi kegiatan perekonomian dan pendapatan nasional. Keseimbangan pendapatan nasional dalam model ISLM.
multiplier dalam model ISLM. Menjadi perbincangan mengenai multiplier dalam bab 4 dan bab dianalisis akibat pertambahan agregat untuk pendapatan nasional. Dalam analisis dimisalkan tingkat bunga tidak berubah. Dalam model ISLM, andaian tersebut sudah tidak digunakan. Dan ini akan mempengaruhi proses multiplier yang berlaku. Dalam gambar 8.10 dibandingkan proses multiplier seperti yang diterangkan dalam bab 4 dan bab 5. Dan proses multiplier yang berlaku dari perubahan keseimbangan ini dapat dibuat kesimpulan mengenai akibat perubahan penawaran uang ke atas keseimbangan, yaitu 1. Pertambahan penawaran uang seperti ditunjukkan dalam grafik D akan menurunkan tingkat bunga dari R menjadi R0 dan meningkatkan pendapatan nasional dari Y menjadi Y0. Penawaran uang akan menaikkan tingkat bunga dan mengurangi pendapatan nasional atau tidak digambarkan. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.